Baik teman-teman, izinkan kelompok untuk berpresentasi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 2024E ingin mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ferry Haryanto dengan NIM terakhir 093. Yang kedua ada Davu dengan NIM terakhir 061. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Biniari Anjani dengan NIM 199. Dan yang keempat ada Agisa Ibi dengan NIM terakhir 045. Dan yang terakhir ada Susilo Wicaksono dengan NIM terakhir 3. Next slide. Baik, saya persilakan waktu dan tempat untuk rekan yang bertugas. Oke, materi yang pertama adalah definisi dari HAM itu sendiri. Jadi, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari kodratnya sebagai manusia. Tanpa hak ini, manusia tidak dapat hidup layak dan berkembang secara maksimal. Jadi, terdapat poin utama dalam definisi HAM. HAM adalah hak bawaan manusia sejak lahir, bukan pemberian dari negara atau orang lain. HAM menjamin individu memiliki pendapat dan hak yang sama. Memungkinkan seseorang mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan cita-cita. Kemudian ciri pokok dari hakikat HAM. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. Artinya, HAM bukan sesuatu yang bisa ditransaksikan atau diwariskan dari orang tua ke anak. Setiap manusia secara otomatis memiliki hak-hak ini secara lahir tanpa harus meminta atau mendapatkannya dari pihak lain. Contohnya, hak untuk hidup dan hak atas kebebasan tidak bisa diperjualbelikan. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. HAM bersifat universal, berlaku untuk setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, atau juga pandangan politik. Jadi tidak ada satu kelompok pun yang lebih berhak atas HAM dibanding kelompok lain. Contohnya, semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa memandang latar belakangnya. Yang ketiga, HAM tidak boleh dilanggar. Artinya tidak ada pihak, baik individu, kelompok, maupun negara, yang boleh menghilangkan atau mengurangi hak asasi manusia seseorang. Pelanggaran HAM adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya penyiksaan, perdagangan manusia, perbudakan, dan pembatasan kebebasan berekspresi secara sewenang-wenang merupakan bentuk dari pelanggaran HAM. Next. Baik, selanjutnya adalah sejarah perkembangan HAM di dunia. Yang pertama ada Magna Carta pada tahun 1215. Di sini adalah awal pembatasan kekuasaan raja. Jadi, yang terjadi adalah Raja John dari Inggris saat itu berkuasa secara sewenang-wenang dan para bangsawan yang tidak setuju memaksanya menandatangani Magna Carta yang dimana dokumen yang membatasi kekuasaan raja. Nah, untuk pertama kalinya kekuasaan raja dibatasi dan rakyat mendapatkan hak yang harus dihormati. Ini menjadi dasar untuk konsep bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Dampaknya adalah Magna Carta menjadi inspirasi untuk hukum dan pemerintahan yang lebih adil, termasuk di Inggris dan negara-negara lain di masa depan. Yang kedua ada Petition of Right pada tahun 1628. Di sini yang terjadi adalah Raja Charles I memerintahkan tanpa memperhatikan parlementer, memungut pajak seenaknya, dan menangkap orang tanpa alasan yang jelas. Parlementer Inggris mengajukan Petition of Rights untuk membahas. Petition of Rights ini merupakan dokumen yang menegaskan bahwa rakyat punya hak yang harus seperti larangan pajak tanpa izin dan penahanan tanpa bukti yang jelas. Nah, dampaknya adalah memperkuat demokrasi dan pelindungan hukum yang kelak menjadi dasar negara-negara demokratis. Yang ketiga adalah Bill of Rights pada tahun 1689. Yang terjadi adalah setelah revolusi
Glorious, Raja James II diusir dan Raja William III serta Ratu Mary II naik tahta dengan syarat menandatangani Bill of Rights yang menentukan hak-hak rakyat Inggris. Bill of Rights ini merupakan dokumen yang menjamin kebebasan berpendapat, perlindungan dari hukuman, serta memastikan parlemen memiliki kekuasaan lebih dari dampaknya adalah menjadi dasar pemerintahan demokrasi modern, termasuk di Amerika dan negara lain. Next slide. Mohon maaf sebelumnya untuk Wicaksono boleh di mute tidak soalnya. Permisi. Baik, selanjutnya ada Declaration of Independence pada tahun 1776. Di sini Amerika Serikat ingin merdeka dari Inggris. Di dalam Declaration of Independence, mereka menyatakan bahwa semua manusia memiliki hak alami seperti hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Di sini deklarasi memperkenalkan gagasan bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak warganya, bukan menindas mereka. Jika tidak, rakyat berhak mengikuti pemerintah. Dampaknya menjadi inspirasi bagi banyak negara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan hak asasi manusia. Yang kelima ada Declaration of Rights of Man and of the Citizen pada tahun 1789. Yang terjadi adalah setelah rakyat Prancis memberontak melawan raja dalam revolusi Prancis, mereka mengeluarkan deklarasi yang menegaskan hak dasar manusia seperti kebebasan, kepemilikan, keamanan, dan perlawanan terhadap kekerasan. Nah, di Declaration of the Right of Man and of the Citizen merupakan dokumen yang menegaskan bahwa semua orang memiliki hak yang sama tanpa memandang status sosial. Dampaknya menjadi dasar pemerintahan demokrasi yang modern, inspirasi bagi banyak negara dalam memperjuangkan hak rakyat. Yang keenam adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Yang terjadi adalah setelah Perang Dunia Kedua, dunia menyadari bahwa kekejaman seperti Holocaust tidak boleh terulang. PBB kemudian mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berisi 30 pasal hak yang harus dimiliki setiap manusia. Nah, di dokumen ini menjadi standar global untuk melindungi hak asasi manusia seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Ya, dampaknya adalah menjadi dasar bagi banyak undang-undang HAM di berbagai negara dan organisasi internasional yang melindungi hak manusia. Next slide. Untuk rekan yang bertugas, saya persilakan. Berikutnya tanggung jawab dan kewajiban asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia atau HAM bagi setiap individu. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga diatur dalam berbagai perundang-undangan dan konvensi internasional. Ada 3 tanggung jawab yang wajib diikuti oleh negara.
Yang pertama, penghormatan terhadap HAM. Negara wajib menghormati hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu. Ini berarti negara tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hak tersebut seperti pembatasan kebebasan berpendapat, tindakan represif, atau diskriminasi. Yang kedua, perlindungan HAM. Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi untuk setiap warganya dari pelanggaran yang dilakukan oleh setiap ketiga, baik individu maupun kelompok. Hal ini mencakup peraturan hukum yang memandai dan penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran HAM. Yang ketiga, pemenuhan dan penegakan HAM. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia dengan menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, negara juga harus menegakkan hukum yang mendukung perlindungan HAM dan memastikan bahwa pelanggaran HAM ditindak secara tegas. Yang berikutnya, kewajiban asasi manusia. Ada 3 kewajiban yang harus diikuti oleh setiap negara. Yang pertama, 1 kewajiban individu. Setiap individu juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Ini menyangkut tindakan tidak melanggar hak orang lain serta berperan aktif dalam mencegah pelanggaran HAM. Individu diharapkan untuk berkontribusi pada lingkungan sosial yang mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, kewajiban pemerintah itu menghormati yang tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap asasi manusia. Melindungi itu mengambil langkah-langkah untuk melindungi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Memenuhi yaitu menyediakan sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk memenuhi hak dasar warga negara. Yang ketiga, kewajiban masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung asasi manusia melalui pendidikan, advokasi, dan kampanye kesadaran, termasuk mendukung organisasi-organisasi yang bekerja yang promosikan dan melindungi hak asasi manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Pelaksanaan hak asasi di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama setelah adanya reformasi tahun 1998. Mengapa kok setelah reformasi terjadi banyak perubahan HAM? Karena setelah adanya reformasi ini, sistem pemerintahan di Indonesia itu lebih terbuka dan tidak otoriter pada satu hal, yaitu pada pemerintahan Soeharto. Dan di sisi lain, setelah reformasi ini adanya amandemen perundang-undangan. Dan di sisi lain, setelah adanya reformasi ini dibentuk juga beberapa lembaga-lembaga perlindungan HAM seperti Komnas Perempuan, KPAI, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini beberapa aspek terkait pelaksanaan HAM di Indonesia. 1. Landasan hukum HAM di Indonesia. Pertama, UUD 1945 pasal 28A sampai 28J yang mengatur hak-hak dasar warga negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu berisi tentang penegasan pelindungan HAM dan pembentukan Komnas HAM. Ketiga adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berisi pengaturan penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Yang terakhir adalah ratifikasi konvensi internasional. Ratifikasi konvensi nasional hak asasi manusia adalah proses di mana suatu negara secara resmi mengesahkan atau mengadopsi perjanjian hak asasi manusia yang telah disepakati dalam forum internasional seperti PBB. Nah, beberapa konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia ini masih slide sebelumnya. Contoh beberapa konvensi hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia itu contohnya adalah
konvensi internasional tentang hak sipil dan politik. Kedua adalah konvensi internasional tentang hak ekonomi dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Next slide. Nah, di sini ada Lembaga Pelindungan HAM dan tantangan pelaksanaan HAM di Indonesia. Lembaga Pelindungan HAM yang kami jelaskan di sini ada 3. Yang pertama adalah Komnas HAM. Komnas HAM bertugas untuk menyelidiki dan memberikan rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM. Kedua, Ombudsman RI bertugas mengawasi pelayanan publik agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Yang ketiga adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melindungi kelompok wanita dan anak-anak. Tantangan pelaksanaan HAM di Indonesia. Jadi pelaksanaan HAM di Indonesia ini tidak sepenuhnya berjalan lancar karena memiliki hambatan-hambatan seperti yang saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu. Pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu ini contohnya adalah G30 SPKI ataupun tragedi Semanggi. Hal tersebut kan sampai sekarang belum ada kejelasan tentang mengapa hal itu terjadi dan tidak ada penanganan sampai sekarang ini, sehingga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia sekarang ini. 2. Karakteristik terhadap aktivis. Karakteristik terhadap aktivis ini juga merupakan suatu hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan hak asasi di Indonesia. Karena banyak kejadian-kejadian yang melibatkan aktivis-aktivis tersebut terkena pelanggaran hak asasi manusia yang sampai sekarang belum terselesaikan. Contohnya adalah kasus Munir yang merupakan aktivis di era Orde Baru yang ditembak mati dan sampai saat ini belum ada kejelasan tentang kasus tersebut penanganannya. Ketiga adalah diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Contohnya adalah pada tahun 98 itu banyak kaum Tionghoa yang hak asasi manusianya itu direndahkan ataupun ditindas oleh pemerintahan Indonesia pada saat itu. Serta minoritas dari agama-agama yang terpinggirkan. Contohnya adalah agama Ahmadiyah di Yogyakarta itu mengalami kekerasan HAM karena dikeroyok oleh beberapa orang-orang yang berada di Yogyakarta pada tahun 2011 kalau nggak salah. Keempat adalah hak masyarakat adat. Hak masyarakat adat ini contohnya adalah bahwasanya Papua itu dulu pernah mengalami penindasan HAM karena terjadi penggusuran ketika akan dibangunnya PT Freeport. Kelima adalah kebebasan pers dan ekspresi. Kebebasan pers dan ekspresi ini contohnya adalah banyak jurnalis ataupun wartawan yang ikut dibunuh pada saat meliput tentang HAM-HAM yang ada di Indonesia itu contohnya pada saat itu ada salah satu wartawan yang dibunuh, yaitu di Jawa Tengah saat meliput korupsi pejabat. Jadi itu adalah tantangan-tantangan ataupun hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan HAM di Indonesia untuk sekarang ini sulit untuk berjalan. Next slide. Slide berikutnya. Untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut, di sini ada upaya perbaikan dalam menangani HAM, hak asasi manusia, yaitu pemerintah harus mengembangkan regulasi pelindungan hak asasi manusia. Kedua, peningkatan peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi pelanggaran HAM. Ketiga, penguatan sistem peradilan dan komitmen untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat. Next slide. Di sini ada instrumen hak asasi manusia di Indonesia. Instrumen hak asasi manusia adalah
alat, dokumen, atau mekanisme hukum yang digunakan untuk melindungi, menegakkan, dan mempromosikan hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional. Instrumen HAM ini bisa berbentuk deklarasi, konvensi, perjanjian, atau hukum yang mengatur hak-hak dasar manusia. Yang pertama, instrumen hak asasi manusia nasional. A. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua pasal 28A sampai 28J, yaitu Konstitusi Indonesia yang mengakui dan menjamin hak-hak seperti hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak kebebasan beragama. Kedua, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur hak dasar manusia serta membentuk Komnas HAM. Kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengatur mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. C. Peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengatur ratifikasi konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, instrumen HAM internasional yang diratifikasi Indonesia antara lain: 1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 sebagai prinsip dasar dalam hukum nasional. Kedua, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Ketiga, Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ketiga, Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas. Kelima, Konvensi ILO tentang Standar Hak Pekerja. Dan lembaga HAM di Indonesia seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan Ombudsman RI. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi keterkaitan HAM dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Di Indonesia, HAM memiliki landasan yang kuat dalam Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Pancasila memberikan nilai-nilai moral dan filosofis dalam penghormatan terhadap HAM, sementara UUD NRI tahun 1945 memberikan jaminan hukum yang mengatur dan melindungi hak-hak tersebut. Pancasila sebagai landasan HAM. Sila pertama, yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Setiap individu berhak memilih dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan tanpa paksaan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan agamanya, dan negara berkewajiban untuk melindungi tempat ibadah dan mencegah tindakan intoleransi. Landasan hukumnya terdapat di pasal 29 UUD 45 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Kemudian di pasal 28E ayat 1 menegaskan hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Kemudian di sila kedua menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi merupakan bagian dari hak. Sila ini menolak segala bentuk diskriminasi, perbudakan, penyiksaan, dan kekerasan. Landasan hukumnya terdapat di pasal 28A UUD 45. Hak untuk hidup adalah hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian di pasal 28I ayat 1 UUD 45, hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi dijamin oleh negara. Kemudian di sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu menghormati hak setiap warga negara dalam keberagaman suku, budaya, dan bahasa.
Jadi setiap warga negara memiliki hak untuk mempertahankan identitas budayanya tanpa mengalami diskriminasi. Persatuan Indonesia tidak berarti menyeragamkan budaya, tetapi justru mengakui dan menghargai keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Landasan hukumnya terdapat di pasal 36 UUD 45. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, namun tetap menghormati bahasa daerah. Kemudian di pasal 32 UUD 45, negara menghormati dan memajukan kebudayaan nasional dan daerah. Kemudian di sila keempat, menghormati hak partisipasi politik dan demokrasi. Setiap warga negara berhak untuk berpendapat, memilih pemimpin, dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Demokrasi menjamin hak semua warga negara dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan hukum terdapat pada pasal 1 ayat 2 UUD 45, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian di pasal 28E ayat 3, hak untuk berkumpul dan berpendapat. Selanjutnya sila kelima, yaitu menegakkan keadilan sosial, ekonomi, dan budaya bagi seluruh warga negara. Setiap warga negara berhak atas kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Negara harus memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mengurangi kesenjangan sosial. Landasan hukumnya terdapat pada pasal 33 UUD 45, perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian di pasal 34 UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Okay, next. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Di sini kelompok kami ingin membuka sesi tanya, 2 kali sesi tanya jawab. Setiap satu sesinya kami membuka 3 pertanyaan. Untuk para penanya, silakan menyebutkan nama, 3 NIM terakhir, kelas, dan pertanyaannya. Dan kami juga meminta tolong untuk penanya mencantumkan pertanyaannya di kolom chat. Baik, saya buka untuk sesi 1 tanya jawab. Silakan raise hand ya teman-teman. Baik, di layar saya yang pertama adalah Safira Sabita. Silakan.
Baik, untuk Safira, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Safira Sabita Wanda dengan nomor NIM akhir 043 dari kelas 2024E. Izin bertanya, bagaimana sila kedua Pancasila diterapkan dalam penegakan HAM di Indonesia? Apakah sudah efektif? Sedangkan yang kita ketahui sendiri bahwa masih banyak kasus seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu mengenai diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Sekian dari saya, terima kasih. Nanti pertanyaannya saya cantumin di kolom chat. Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, ada Salwa, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila dari kelas 2024D dengan NIM terakhir 234. Di sini saya ingin bertanya, apa contoh kasus nyata yang pernah diselesaikan menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pelanggaran HAM berat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa ditaruh di kolom chat Zoom ya. Penanya terakhir di sesi 1 kali ini adalah Hani. Silakan untuk pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hani dengan NIM 065 dari kelas 24E. Tadi kan sudah dijelaskan ya tentang hak asasi manusia di Indonesia. Nah, apakah di kampus kita sendiri, yaitu UNESA, sudah merealisasikan hak asasi manusia? Boleh dijelaskan apa saja? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa ditaruh di kolom chat Zoom ya. Baik, teman-teman, izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan pertanyaannya. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Safira. Tadi pertanyaannya keefektifan di penerapan sila kedua ya, implementasi ini. Jadi menurut saya itu masih sangat kurang ya, jadi kurang efektif karena beberapa faktor yang juga mempengaruhi itu di penerapan sila kedua, karena ada beberapa budaya dan norma yang masih berkembang di masyarakat itu menganggap perempuan dan juga anak itu sebagai kelompok yang lebih lemah dan sering tidak diperlakukan secara setara. Terus juga ada meskipun sudah ada landasan hukumnya di undang-undang,
Namun penegakan hukumnya yang masih kurang tegas karena adanya praktik diskriminasi yang tersembunyi, nah kadang menghambat efektivitas dari perlindungan tersebut. Terus juga di beberapa daerah kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan anak masih sangat rendah, yang mempengaruhi bagaimana masyarakat memperlakukan perempuan dan juga anak. Mungkin itu menurut saya, mungkin ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman yang lain. Dari Safira, apakah sudah terjawab? Dari aku sudah cukup, Vita. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa. Biasanya pertanyaannya adalah, apa contoh kasus nyata yang pernah diselesaikan menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pelanggaran HAM berat? Di sini ada beberapa kasus yang pernah diselesaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Contoh kasus pertama adalah kasus Timor Timur tahun 1999 itu, yang dilatar belakangi adalah referendum kemerdekaan Timur Timur yang terjadi kekerasan besar-besaran oleh milisi pro-Indonesia yang didukung oleh TNI. Ribuan orang tewas, banyak yang disiksa, dan terjadi pemerkosaan massal. Penyelesaiannya yaitu Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta dibentuk berdasarkan UU tersebut. Kasus kedua adalah kasus Tanjung Priok tahun 1984 yang dilatar belakangi oleh saat demonstrasi masyarakat Muslim di Tanjung Priok, Jakarta, yang berakhir dengan penembakan oleh aparat. Banyak korban tewas dan mengalami penyiksaan. Ini diselesaikan dengan Pengadilan HAM ad hoc menyidangkan kasus ini pada tahun 2003 sampai 2004. Sejumlah perwira militer dijatuhi hukuman, tapi akhirnya banyak yang dibebaskan dalam proses banding. Dan contoh kasus yang ketiga adalah kasus AB Pura, Papua tahun 2000, yang dilatar belakangi pasca penyerangan kantor polisi di AB Pura. Aparat keamanan melakukan operasi yang menyebabkan penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan pembunuhan warga sipil. Hal ini diselesaikan dengan disidangkan di Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar tahun 2004. Itu jawaban dari saya. Apakah cukup atau ada sanggahan dari Salwa? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya rasa sudah cukup. Sudah sangat menjawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Kami buka untuk 3 pertanyaan.
Yang pertama ada dari Aurelia dengan NIM terakhir 262, dipersilakan untuk pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Aurelia Parinusa dari kelas 2024 F dengan 3 NIM terakhir 262. Di sini seperti yang kita tahu bersama bahwa di Indonesia ini terdapat kasus Aksena, mahasiswa UI, yang juga sampai saat ini kasusnya itu belum terungkap. Nah, dalam konteks hukum dan HAM, keluarga korban ini kan memiliki hak untuk mengetahui kebenaran mengenai penyebab kematiannya secara transparan. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya, jika sampai saat ini kasus kematian korban itu belum terpecahkan, apakah hal ini itu dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas keadilan, baik untuk keluarga atau untuk korban sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa untuk ditulis di kolom chat semua. Selanjutnya, kelompok kami memilih Nabila. Silakan untuk pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila dengan NIM terakhir 256. Nah, di Indonesia kan banyak kasus kekerasan seksual yang dimana korbannya itu justru malah mendapatkan kesulitan, bukannya keadilan. Contohnya itu ketika korban malah ditekan untuk berdamai, kemudian ada tekanan sosial dan juga sikap patriarki. Nah, apakah dengan keterpihakan itu menunjukkan bahwa hukum itu lebih berpihak kepada pelaku? Kemudian bagaimana cara memastikan bahwa sistem hukum hak asasi manusia itu benar-benar berpihak pada korban, bukan hanya sebatas retorika dalam undang-undang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya memilih Erin Meira. Silakan untuk pertanyaannya. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Erin Mera Putri dengan NIM terakhir 101 dari kelas 2024E. Jadi kan tadi udah dijelasin nih mengenai tantangan tentang pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Nah, pelanggaran HAM berat di masa lalu itu juga pastinya juga masih menjadi tantangan di Indonesia. Nah, menurut dari kelompok kalian, langkah apa yang harus diambil untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara adil? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawab ditaruh di kolom chat. Baik, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi.
Baik, di sini izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Aurelia Barinusa dengan yang terakhir 262. Jadi menurut kelompok kami jawabannya adalah iya. Jika kasus kematian Yasna masih belum terungkap, maka ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak atas keadilan bagi korban dan keluarganya. Mereka, keluarganya juga berhak mengetahui kebenaran, mendapatkan perlindungan hukum, serta peradilan yang adil. Jika penyelidikan tidak transparan atau tidak serius, maka negara dapat dianggap lalai dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi. Mana untuk Aurelia atas jawabannya, apakah bisa diterima atau ada sanggahan dari teman-teman lain juga mungkin? Ya, makasih ya, kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erin Maida. Pertanyaannya adalah, pelanggaran HAM berat di masa lalu masih menjadi tantangan di Indonesia. Menurutmu, langkah apa yang harus diambil untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara adil? Kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu memang menjadi isu krusial di Indonesia. Ada langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara adil. Yang pertama itu pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR yang independen yang kuat. KKR itu harus memiliki wewenang yang cukup untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan merekomendasi langkah-langkah penyelesaian. Yang kedua itu proses hukum yang transparan dan akuntabel. Penyelidikan dan penuntutan harus dilakukan secara objektif tanpa berintervensi dari pihak manapun. Yang ketiga itu pemulihan hak warga, hak korban. Korban dan keluarga korban harus diberikan kompensasi dan rehabilitas yang layak. Pemerintah juga harus penderitaan korban untuk meminta maaf secara resmi. Yang keempat itu pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan tentang HAM dan pelanggaran HAM di masa lalu harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Yang kelima itu kerjasama dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan kelompok-kelompok korban yang menemukan informasi, memberikan dukungan korban, dan memantau proses penyelesaian. Atas sudah terjawab, Erin, atau ada sanggahan teman? Oke, terima kasih. Enggak, udah cukup. Terima kasih. Di sini izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah banyak kasus kekerasan seksual yang dimana korban justru kesulitan mendapatkan keadilan. Contohnya korban yang ditekan untuk berdamai, tekanan sosial dan patriarki. Apakah dengan keterpihakan ini menunjukkan hukum lebih berpihak pada pelaku? Bagaimana cara memastikan bahwa sistem hukum HAM benar-benar berpihak pada korban, bukan hanya sebatas retorika dalam undang-undang? Menurut kelompok kami adalah jawabannya ya. Jika korban kekerasan seksual mengalami kesulitan mendapatkan keadilan akibat tekanan sosial, budaya patriarki, atau lain, hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih cenderung berpihak pada pelaku. Kesenjangan ini masih sering terjadi karena berbagai faktor seperti lemahnya penegakan hukum, stigma terhadap korban, serta budaya yang masih menormalisasi kekerasan terhadap perempuan. Nah, ada langkah-langkah agar hukum benar-benar berpihak pada
kepada korban, bukan hanya sekedar retorika. Langkah-langkahnya ada menegakkan hukum yang tegas, di mana aparat hukum harus menerapkan undang-undang tanpa kompromi, memastikan pelaku dihukum sesuai ketentuan. Yang kedua ada perlindungan dan pendampingan korban, di mana memberikan dukungan psikologis, hukum, dan keamanan bagi korban agar mereka berani melapor tanpa takut merasa tertekan. Yang ketiga ada edukasi dan perubahan budaya, di mana meningkatkan kesadaran masyarakat agar stigma terhadap korban berkurang dan budaya patriarki tidak lagi menggunakan. Yang keempat ada pengawasan independen, di mana lembaga independen perlu mengawasi proses hukum agar tidak terjadi penyimpangan atau ketidakadilan terhadap korban. Dan yang terakhir akses mudah keadilan, membuat mekanisme pelaporan yang lebih ramah korban, cepat dan tidak berbelit. Apakah untuk Nabila pertanyaannya sudah menjawab atau ada saran dari Nabila ataupun teman-teman yang lain? Sudah dapat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah mau ikut berpartisipasi dalam Zoom presentasi kelompok kami hari ini. Akhir kata dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.